Oke, baik. Kita mulai berarti ya. Dan 8:10. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah kita dipertemukan pada malam hari ini dengan acara spesial berarti ya. Acara spesial yang santai sebenarnya. Jadi kita insya Allah setiap Jumat, di setiap Jumat malam di SMA TI Nur Sunnah kita rutin mengadakan sharing session dengan pembicara-pembicara yang keren tentunya. Dan di situ kita akan ngobrol santai gitu ya. Dan alhamdulillah kita sampai ke sharing session nomor 4. Jadi pekan sebelumnya sempat nggak ada di Jumat malam itu karena memang di hari Sabtu dan Ahadnya itu kita ada Nur Sunnah IT Camp, sehingga baru kita mulai lagi untuk pekan ini untuk kegiatan sharing session. Baik, kemudian sebelumnya eh, untuk yang kegiatan sharing session dari 1 sampai 3 itu kan dengan Mas Arya ya, Mas Arya Seta, tapi qadarullah sedang berhalangan sehingga akhirnya digantikan oleh saya sendiri berarti ya. Jadi perkenalkan, nama saya Yasir, cuman di sini kita pakai nama Arya Seta, belum diganti sebenarnya ya. Oke, diganti dulu. Yasir Abdurrahman. Oke. Jadi di sini saya Yasir, jadi dari kepala sekolah sendiri statusnya di SMA TI Nurul Sunnah, yang insya Allah kita akan membuka program dua program berarti ya. Ada dua program, yaitu program untuk jurusan programmer dan yang kedua untuk yang bidang digital marketing dan desain. Nah, ngomong-ngomong soal desain, alhamdulillah kita telah hadir Mas Aan ini ya, Mas Aan Kurniawan atau nama lengkapnya Mas Marda Anavin Kurniawan ya, insya Allah. Jadi Mas Aan ini adalah junior junior atau graphic designer di Rumah Show Academy, dan itu sudah berlangsung selama 2 tahun gitu. Jadi 2 tahun sebenarnya udah bukan junior sih kalau udah 2 tahun ya, mungkin udah di level eh, middle 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 graphic designer atau mungkin udah sampai ke senior. Dan Mas An ini untuk pembukaan eh, dia unik banget gitu. Jadi sebelumnya itu di SMP, mungkin nanti bisa dikoreksi ya, di SMP itu dia mondok, kemudian di tingkat SMA-nya atau setingkat SMA dia melanjutkannya di Pondok Tafid gitu. Dan alhamdulillah melanjutkannya di Pondok Tafid, Pondok Pesantren Tafidul Quran Nur Sunnah Semarang. Nah, tapi menariknya nanti diceritakan sama Mas Aan, tiba-tiba setelah lulus lanjut kuliah, nanti bisa diceritakan ya, kuliah dulu atau kerja dulu gitu. Kuliah dulu atau kerja dulu. Nah, sampai akhirnya sekarang. Sekarang itu kuliah sambil bekerja atau bekerja sambil kuliah. Nanti bisa diceritakan ya, eh, kesulitannya seperti apa dan bagaimana tantangannya lah. Baik, mungkin untuk mempersingkat waktu dari Mas Aan bisa kenalan dulu nih. Tafadhol Mas Aan, silahkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Yasir sudah memberikan kesempatan dan waktunya kepada saya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya boleh bagikan layar nggak Mas Yasir? Boleh, boleh. Saya- Ada beberapa slide biar gampang memetakan yang mau disampaikan. Ada 5 sih, kayak dikit dong. Nah, pertama kenalan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kenalan yuk. Masuk nggak ya? Masuk nggak, Mas? Masuk, masuk. Zoom to selection. Oke. Iya. Nah, mungkin perkenalan dulu teman-teman. Saya Aan. Eh, mulai tadi
dari sekolah ya. Iya dulu SMP saya mondok di, kalau teman-teman tahu ya mungkin kayaknya nggak tahu deh. Ini di Riau nih. Namanya Pesantren Umar bin Khattab. Nah, itu SMP 3 tahun. Kemudian SMA negeri sih Mas biasa. SMA negeri biasa di Riau juga. Oh, bentar-bentar. Yang di layar itu masih kenalan yuk ya. Ya, masih kenalan yuk. Bentar, kita ganti dulu. Ini kalau desainer share screen-nya pakai Figma berarti ya. Insya Allah. Lebih ini sih lebih terbiasa aja sebenarnya sama aja. Mana zoomnya? Ini zoom. Nah, kita share-nya tuh pakai desktop one aja lah. Nih. Oke. Nah, nih. Udah ganti Mas ya? Ya, udah. Nah, ini SMP saya dulu nih, 3 tahun di Umar bin Khattab Riau. Kalau untuk teman-teman orang Riau pasti tahu sekolah ini cukup masyhur ya di Riau, alhamdulillah. Nah, SMA, kemudian Manchester saya SMA negeri karena tidak betah, masih waktu itu masih labil ya, 3 tahun tuh gak betah, nangis-nangis terus ya. Jadi betah nggak betah diselesain 3 tahun, terus orang tua ya udah pindahin aja ke SMA negeri. Nah, SMA negeri itu ya biasalah anak muda mulai masih banyak mainnya. Nah, habis SMA baru deh saya ke sini. Nah, ini saya habis SMA tuh pindah ke Nurul Sunnah. Sebenarnya sama-sama alumni Nurul Sunnah sih, cuman beda ini aja ya. Kalau saya dulu namanya PPTQ, teman-teman. Pondok Pesantren Tahfidz Quran Nurul Sunnah, PPTQ. Nah, ini ada saya dan para sahabat dan guru-guru yang sangat berjasa ya. Sini ada, kalau teman-teman tahu, ada Ustadz Nurul Huda yang mungkin ada yang kenal. Oh. Sahabat saya juga. Eh, Sama-sama berjuang menghafal 30 juz. Ini eh, waktu momen pelantikan pengurus baru BE BES ya, Badan Eksekutif Santri. Itu Alhamdulillah. bisa Mas, diceritakan nggak kenapa kok akhirnya dari SMA, SMA-nya itu berarti selesai ya, SMA negerinya itu. SMA negeri 3 tahun, Mas. Oh, Alhamdulillah. 3 tahun selesai ya. Nah, terus kok Iya. tiba-tiba memutuskan masuk ke Pondok Pesantren Tahfidzul Quran berarti. Itu kenapa itu? Oh, iya, iya. Kenapa? Ini ya. Kenapa tiba-tiba kok kepikiran hafal Quran ya, kita yang hafal Quran? Karena merasa sayang Mas waktu SMP di sini ya, di Umar ini. Saya tuh sudah dapat sekitar hafalan 7 Mas, 7 juz. Yaitu 30 apa? Juz 30, 5 juz terakhir itu 5 juz 30, 29, 28, 27, 26. Terus yang 5 di belakang sama 2 di depan, Al-Baqarah sama Ali Imran kalau nggak salah ya. Ya, pokoknya 2 juz awal. Nah, waktu SMA itu Mas, saya merasa mungkin ya alhamdulillahnya atas izin Allah juga hidayah ya, mungkin merasa kayak sayang gitu. SMA nih ngapain aja sih, kayak cuman main-main doang gitu ya. Alhamdulillah kayak ada panggilan gitu, merasa sayang, dan uniknya orang tua nggak ada nyuruh sih sebenarnya. Jadi lucunya waktu SMP saya nggak betah mondok, setelah keluar pondok ke SMA negeri merasa pengen mondok lagi karena dorongan hafalan tadi yang 7 juz nggak dikemanain. Ya merasa sayang lah gitu. Alhamdulillah ada kayak semacam panggilan. Ceritanya nih ya, kayak ceritanya itu kenapa kok bisa jauh-jauh banget dari Riau ke Semarang ya, Nurul Sunnah ini. Saya namanya cari-cari tuh Mas di Facebook malah, Di Pondok Facebook. Pesantren Tahfiz ya. Ya ini mungkin Masya Allahnya mungkin tim marketingnya Nurul Sunnah ya. Muncul paling atas ya. Pondok Pesantren Tahfiz di Jawa saya bikin di Facebook, cocok gitu. Muncul tuh Nurul Sunnah.
Ada juga namanya Wadi Mubarak, itu juga saya temukan Wadi Mubarak menurut Sunnah, kayak ketemu searching gitu. Ya modal internet doang udah merasa ini harus pindah sih, kayaknya harus fokus ngafal. Dan daftar, alhamdulillah keterima dan menjadi santri angkatan kalau nggak salah angkatan kedua ya di Nurul Sunnah. Oh iya, tadi tadi kan searchingnya itu Pondok Pesantren Tahfidz di Jawa. Nah, padahal Ah, di sekitaran Riau atau di Pulau Sumatera itu kan banyak ya. oh iya iya iya. Itu alasan kok milih Jawa kenapa nih? Iya, kalau khusus untuk orang Riau ya mungkin teman-teman yang dari Jawa nggak merasa nggak relate. Tapi mungkin banyak yang sepakat kalau orang Sumatera, terutama di Riau ya emang nggak pada hal belajar agama ya. Memang kami itu orang tuanya emang lebih percaya kalau anaknya ke Jawa gitu Mas. Nggak sebagus di Riau atau di Sumatera secara keseluruhan ya. Nggak sebagus di Jawa sih dari segi lingkungan juga. Itu emang kayak udah jamak di kami di Sumatera, emang kalau mau belajar agama ya ke Jawa gitu. Jangan di sini, jangan di Sumatera gitu. Itu Mas. Kayak Masya, ya sebenarnya banyak sih yang bagus, kalau dicari-cari sih ya banyak. Cuman ya termakan stigma ya. Kalau mondok ya di Jawa gitu. oh, Makanya saya Masya. nyari di Google itu Pondok Pesantren Tahfiz di Jawa. Muncul ada Wadi Mubarok, ada Nurul Sunnah. Langsung bilang ke orang tua, Bu saya Aan mau lanjutin hafalan nih gini-gini, ya udah. Ini sekilas momen sahabat-sahabat seperjuangan ya. Ada Ustadz Puji dan para asatidz. Nah ini makan nih, ya namanya santri ya suka makan-makan nih saya. Masih ya masih sama teman-teman lah, masih seru-serunya mondok. Nah itu. Kemudian itu ini ya masa-masa setelah SMA. Nah baru habis dari sini sekitar 3 tahun menghafal Quran, baru saya kuliah Mas di Univ Muhammadiyah Jogja. Sebenarnya tadi kan ada Mas Yasir bilang apakah kerja dulu apa kuliah dulu, itu sebenarnya bareng-barengan Mas. Saya awal-awal kuliah alhamdulillah agak ini ya, maksudnya alhamdulillah saya itu seakan-akan diberi jalan gitu Mas, kayak coba ya saya buka eh, Berarti kuliah sama kerjanya itu tiba-tiba berbarengan gitu ya? iya Mas, alhamdulillahnya ya itu lah, kayak anugerah dari Allah ya alhamdulillah. Jadi Mas saya awal-awal kuliah di Univ Muhammadiyah Jogja di Yogyakarta itu ya, kan tadi saya dari Semarang dan kuliah di Jogja. Nah kemudian pas awal-awal kuliah, eh, Allah mempertemukan saya dengan salah satu yang ini yang founder ya Rumah Isya Academy, yaitu namanya Mas Hanif. Yaitu Mas Hanif yang ngurus ibaratnya perpanjangan tangan dari Ustadz Muhammad Abdul Tuasikal. Nah, kemudian ya kenal di Instagram juga ya, secara online. Masih semester 1 kuliah. Waktu itu masih di asrama Muhammadiyah juga, belum ke kos seperti sekarang ya. Masih ngikutin apa ya, kurikulumnya asrama Muhammadiyah gitu, masih awal-awal orientasi. Di masa itu saya di kontak tuh sama Mas Hanif namanya. Kalau teman-teman bisa cari di Instagram Mas Hanif yang ini ketua yayasannya Rumah Syah Academy ini ya. Kebetulan lagi kosong ya. Alhamdulillah yang namanya rezeki. Kasarnya beliau itu nggak sengaja gitu ya. Nggak sengaja lihat profil Instagram Ana yang isinya ya gini, isi desain-desain gitu gitu. Yang gini Hmm. bikin-bikin apalah ya, namanya hobi gitu, passion bikin-bikin desain. Nah, beliau tiba-tiba ngechat, masaan gabung yuk Rumah Isya Academy gitu. Lagi kosong nih tim desainernya kali lagi udah apa? Masih kemarin itu sebelum saya ada desainer yang pindah ke Kalimantan katanya. Nah, saya kosong kemudian coba dulu yuk. Ya. Saya kan mendengar instansi Rumah Isya Academy kan langsung antusias gitu. Siapa sih yang nggak mau kalau diajakin gitu. Iya, betul, betul. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah rezeki dari Allah, saya coba dulu Mas ya. Masa probation sekitar 6 bulanan,
6 bulanan bikin-bikin desain di Rumah Academy. Alhamdulillah suka. Sampai sekarang alhamdulillah jadi masuk ke tahun tahun ketiga ya kayaknya. Nah, jadi hitungannya sekarang akadnya udah eh, full time graphic designer di Rumah Academy alhamdulillah. Oke. Tadi Gitu ini Mas. ya, menariknya itu kita tanya dulu tadi ya, ketika selesai tadi di Pondok Pesantren Tafidul Quran, kemudian alhamdulillah bersamaan antara kuliah sama keterima kuliah dan keterima kerja gitu ya. Nah, Eh, ketika itu selesai Pondok Pesantren Tafidul Quran, kenapa kok akhirnya memilih kuliah gitu? Tadi juga belum cerita di UMY berarti ya. oh, Itu iya. kuliahnya itu di jurusan apa nih? Ini lucu nih. Kebetulan saya ada foto ya. Nah, ini yang saya zoom, Iya. Mas, ini namanya Mas Rifki, orang orang Lampung ya. Yang saya lingkarin kuning ini. Nah, beliau ini adalah oknum ya, yang membuat saya pengen kuliah lagi. Maksudnya kan teman-teman lulus pondok kayaknya udahlah ngabdi kerja di pondok gitu. Rata-rata teman yang ini juga gitu. Hmm. Teman-teman saya yang di baju putih hijau bawah ini pada jadi ustadz gitu ya. Iya Namun betul. yang eh, ibaratnya itu jalur mainstreamnya gitu ya Mas ya, kayak mondok ya jadi pengajar gitu. Cuman beliau ini punya inisiatif ngajak saya, ayo An, kita kuliah lagi aja. Kita berdua nih sama Mas Rifki ini daftarlah di Jogja, Univ Muhammadiyah Jogja. Nah, qadarallahnya saya keterima di Jogja dan teman saya ini nggak lulus gitu Mas. Beliau jadinya masuk ke, kayaknya pada tahu ya namanya, eh, di Bogor namanya pondok, bukan pondok sih. Ada univ ekonomi gitu ya, ekonomi syariah di Bogor tuh lupa sih namanya. Cukup masyhur juga, termasuk bagian dari Wadi Mubarak juga. Nah, beliau lulus di itu, univ, lupa saya namanya, ekonomi syariah. Dia beliau jurusan di ekonomi syariah. Kalau saya masuk kuliah jurusan komunikasi penyiaran Islam. Nah, gitu. Nah, itu Gitu, kok Mas. kok pilihannya kan dari segala banyak jurusan nih. Kenapa dari Ah, Pondok Tafid itu memilih Komisi Penyiaran Islam gitu? ah, karena niatnya awal kuliah itu ya nggak terlalu ngejar ini Mas ya, nggak terlalu ngejar apa namanya, nggak terlalu antusias gitu ya. Pokoknya waktu itu kan masih di pikiran saya, ah zaman sekarang mah kalau nggak S1 nggak bisa kerja gitu. Maksudnya, nah, atas dasar mindset itu, jadi saya pilih jurusan yang paling murah aja lah gitu. Karena jurusan paling murah adalah jurusan komunikasi penyiaran Islam. Sebenarnya itu nama namanya fakultas ini, dakwah ya, jurusan dakwah gitu. Itu paling murah ya udah, ambil yang paling murah aja lah gitu. Gitu Mas. Oke. Nggak ada sama sekali niatan planning gitu sih Mas. Berarti langsung daftar aja ya pokoknya. Ngikut Daftar ngikut aja siapa? yang paling Ngikut Mas murah ya, Rifki ya. Ngikut Mas Mas Rifki Rifki. ya. Malah Nah, ditinggal ditinggal ke Bogor. malah saya sendiri di Jogja Iya. sekarang, beliau di Oke. Bogor. Nah, terus ini nih terkait desain ya, perjalanan desain. Itu tuh Ya, kira-kira pertama kali mengenal tentang desain ya sebagai desainer itu mulai dari kapan dari Mas Aan sendiri? ah kalau ditanya tentang perjalanan ya, saya itu udah ibaratnya punya ketertarikan di bidang media kreatif visual itu dari yang benar-benar menjurus media digit apa ya, desain gitu ya, pas SMP ya, pas mondok itu di Riau kemarin, di Pondok Bandung Kotap itu mulai tertarik sama media. Cuman kalau dari ditarik lagi ya, kalau ditanya bakat kayaknya emang dari kecil emang suka gambar aja gitu, mas, suka bikin-bikin gambar di buku-buku catatan sekolah itu pas SD. Tapi kan itu masih bentuk kasar ya, bentuk kasar dari ketertarikan. Nah, makin usia saya bertambah, alhamdulillah, saya bersyukur ya Allah tuh menunjukkan saya jalan-jalan untuk mendalami bakat tersebut gitu. Contohnya pas SMP, eh, mulai suka
di bidang media-media digital kayak. Kalau dulu kan masih jarang ya orang tahu YouTuber tuh, orang masih jarang ya pas 2012 tuh kayaknya orang pada nggak tahu ya. Cuman saya nggak tahu, tertarik aja gitu orang kok bisa sih bikin-bikin video bagus gitu, video desain-desain bagus, editing video. Nah, cuman waktu itu juga masih nggak terfokus gitu Mas. Nggak tahu nih maunya video apa desain. Kemudian alhamdulillahnya lagi saya, ya itulah Allah tunjukkan jalan lagi, bener-bener menspesifiknya di desain grafis itu ya pas di Nurul Sunnah. Alhamdulillahnya Hmm. ya ini yang digambar ini udah masa-masa akhir pesantren di tahfiz ya. Dan kala itu ya, saya kan bagian badan eksekutif santri ya itu. Nah, kebetulan saya di bagian, ya Ustadz Puji dan Ustadz Sultan Saisan tuh minta saya, coba dong Mas bikin-bikin kayak donasi atau bikin desain kajian buat orang-orang tahu kegiatan pondok kita gitu. Awalnya hal tersebut dilempar aja ke siapa nih teman-teman santri yang bisa. Ya udah saya, karena memang passion kan, saya bilang saya coba deh start gitu. Alhamdulillah. Nah, ini mulai menjurus ya, mulai menceruk gitu, mengkerucut bahwa kayaknya saya harus fokus di sini sih, fokus di desain dakwah gitu. Bikin flyer kajian, bikin flyer donasi gitu. Dan waktu itu cuman modal HP saya itu Xiaomi ya. Xiaomi saya masih ingat banget soalnya banyak kenangan. Xiaomi Redmi Note 12 itu. Bukan. Note 8 deh, Note 8 ya. 8. Note 8 ya. Itu pakai apa aplikasi pertama kali itu buat desain itu? Pakai Pixel Lab, Mas. Oh, Saya masih ingat banget itu, masih pakai Pixel Lab, pakai Redmi Note 8. Masih ada nggak ya? Kayaknya kalau di scroll di IG-nya Nurul PPTQ kayak masih ada deh. Desain-desain yang lama-lama, jadul-jadul. Nah itu, waktu itu saya di kepala saya ketok palu. Oke, ini waktunya saya fokus di desain desain dakwah gitu, desain poster, desain kajian, desain layout atau flyer, post apa, poster pendaftaran santri baru gitu, PSB dan lain-lain. nah, Disitulah saya mulai, ya. iya gitu Mas. Nah, Nah, itu belajarnya nih. Kadang kan kalau kita mau mulai ngerjakan desain nih, misalkan diminta Ustadz Puji atau Ustadz Sultan, tolong dong bikin poster donasi, poster kajian. Nah, itu kalau dari Mas Aan sendiri, cari inspirasi nih ya, terutama kan masalah inspirasi kan kalau di desainer kan. ya, Itu ketika itu nyari-nyarinya atau bikinnya seperti apa? Apakah pusing pusing apa? Ini nanti mau bentuk seperti apa atau mungkin dari cara Mas itu bagaimana untuk menentukan desain yang wah ini saya sukanya gini nih. Alhamdulillah saya udah siapin ininya Masya Allah. terkait, iya itu saya sangat bersyukur ya dengan salah satu kreator namanya nih, saya sudah tunjukin. Nah ini Mas Aziz ini saya nggak kenal ya orang mana. Cuman ini salah satu guru online saya. Cuman beliau ibaratnya saya menggurui ya. Nah ini ada, pokoknya waktu itu awal-awal desain dakwah pakai HP saya lihat beliau aja gitu. Poster dakwahnya di sini masih ada nih depannya. Tinggal saya tiru lah, ATM, amati tiru modifikasi gitu kayak. Cara membuat poster dakwah gitu, cara membuat poster kajian gitu ya. Kayak gini gitu ya. Eh, Intinya waktu itu masih pakai teknik ATM Mas ya, amati tiru modifikasi, tiru aja dulu gitu. Yang penting bagus, yang penting orang suka, nah gitu. Intinya otodidak ya, banyak tinggal cari di YouTube gitu, banyak gitu. Oke, siap siap siap. Gitu Mas. Tadi kayaknya ada materi yang mau disampaikan ya. Ada dikit Oke, doang Mas. siap siap. Nah, Boleh boleh boleh. Boleh disampaikan dulu. lanjut ini Mas ya, ada Ya, slide kedua. Nah ini sebenarnya bisa sambil ngalir sih, soalnya juga beririsan dengan obrolan kita malam ini ya teman-teman. Nah, ada namanya, saya tuh sebenarnya bingung ya, tapi insya Allah
tiga slide ini tuh merumuskan topik malam ini, yaitu bagaimana proses saya dari seorang Hmm. santri menghafal Quran ya, santri menghafal Quran, terus kok bisa kuliah, terus kok bisa jadi graphic designer. Tiga slide ini ya, insya Allah merangkum semua. Pertama ada kata-kata membeli waktu, teman-teman. Membeli waktu ini nggak tahu ya, saya baru tahu istilah ini tuh baru-baru ini. Cuman nggak sengaja, secara tidak sengaja itu memang dari dulu saya diajarin sama orang tua untuk kayak gitu, Mas. Orang tua saya dulu sejak SD, ibu, terutama ibu ya, sering bilang kalau bisa maksimalin sesuatu dengan secara singkat, kenapa harus eh, mem- apa ya? Kalau bisa dengan waktu yang singkat kamu bisa dapat banyak gitu. Kenapa kamu berleha-leha dan nggak dapat hasilnya gitu? Itu intinya anti membeli waktu. Ibarat secara gampangnya sih investasi gitu ya. Cuman walaupun di sini kata membeli, apakah pakai uang gitu? Nah, ini nggak harus pakai uang ya teman-teman. Contoh nyatanya, saya dulu membeli waktu masih di Nurul Sunnah, waktu itu masih pengabdian ya mas. Nah ini, kalau kita membeli waktu, kita harus siap kesepian gitu. Dikala teman-teman saya yang seangkatan tiap malam main Mobile Legends, mabar tiap malam, saya belajar desain sendiri, gitu, ya, sendirian aja gitu. Karena ya itu dari kecil udah diajarin, kamu tuh harus bisa waktu yang singkat tuh ya harus dapat banyak gitu. Mumpung lagi di Nurusunah, mumpung lagi di nggak ada kesibukan ya. Mungkin teman-teman di sini ini SMA ya Mas ya? Atau SMP? Apanya? Oh, SMA, SMA berarti. SMA ya. Iya. Apalagi SMA kan ya. Teman-teman SMA mungkin masih pengen main ya. Kalau memang punya konsep membeli waktu harus siap kesepian sih kayak ya kalau teman-teman yang lain nggak boleh ya namanya pacaran dia, tapi ada aja sih teman-teman yang pacaran tuh ya saya nggak ya masih jomblo lah kesepian gitu teman-teman happy happy saya kesepian gitu. Kemudian pada teman-teman lain pada rebahan malas kayak main sore nongkrong atau ketawa di pojokan masjid gitu, saya malam-malam ya masih nontonin tutorial gitu. Malam-malam buka YouTube gitu. Saya masih ingat tuh. Ini YouTuber yang masih saya lihat sampai sekarang ini. Lincung Studio ini. Ini saya tiap malam saya tontonin nih semuanya. Lincung Studio ini. Sama juga Didit 15 nih kalau editing video ya, After Effects. Ya itu teman-teman. Tapi ini ya, saya yakin Allah nggak akan sia-siakan ikhtiar kita. Cepat atau lambat ya, namanya tanaman pasti akan ada buahnya. Cuman kita kadang nggak sabar gitu ya teman-teman. Lihat teman-teman masih main-main kita nggak sabar gitu. Nah itu namanya membeli waktu. Mumpung masih muda, kita harus banyak-banyak membeli waktu gitu. Insya Allah. Mhm. Lanjut lagi, ini mental belajar teman-teman. Nah ini saya sengaja karena sangat relate. Sampai sekarang saya masih alami. Saya masih malu, takut di komen Hmm. orang, Hmm. takut dibilang ini ya, ah jelek gitu, desainnya jelek gitu ya. Takut dibilang nggak bagus sih desainnya gitu. Sampai sekarang saya masih merasakan itu teman-teman. Cuman ya itu ya, ada namanya mental belajar. Mental belajar ini adalah bagaimana kita jadikan itu pupuk ya. Bukan jadikan itu alasan buat mundur, tapi alasan eh, mencambuk diri kita untuk lebih baik setiap hari. Ya. Saya punya keyakinan ya selagi masih muda emang harus banyak salah teman-teman. Harus banyakin jeleknya, harus banyakin salahnya karena apa ya? Keindahan masa muda tuh kita ketika salah masih ada waktu panjang Hmm. buat Hmm. memperbaiki gitu ya. Nanti daripada besok udah tua gitu ya teman-teman udah 30-an, 40-an salah ya malu masa udah tua salah gitu. Masa udah tua gagal gitu ya. Kalau gagal masih bisa lah. Cuman kalau kayak kesalahan-kesalahan seorang pemula ya memang pas muda ini gitu kan. Harus banyakin salah pas muda gitu. Nah, itu namanya mental belajar. Jangan jangan takut salah gitu. Selagi masih muda ya pede salah asalkan ya ini syaratnya ya perbaiki lagi, jangan salah terus ya. Kalau salah terus kan itu namanya juga nggak bagus, berarti nggak belajar. Nah, ini terakhir Mas ini saya mau nyampein, ini adalah
nilai value hidup saya ya. Tiga, tiga ini itu attitude, habit, dan skill. Saya yakin ya teman-teman, sengaja saya taruhin skill paling bawah, harus attitude paling atas. Karena attitude itu yang seperti ini ada adab ya. Attitude maksudnya adab sama guru, teman-teman. Sama attitude sama adab sama teman sendiri ya, sama sesama teman sebaya, teman kiri kanan kita, teman seumuran kita gitu. Sama guru ya, kita harus manut ya sama guru. Saya teringat sama ustadz-ustadz yang di sini, Ustadz Isa, Ustadz Puji, Ustadz Sultan nih. Nah, guru-guru yang waktu itu saya sangat manut ya, apa ya kata beliau, Aan, kamu hari ini harus hafal setengah halaman nih. Ya walaupun saya nggak sanggup, tapi tetap usahain harus dihafal gitu ya. Ya walaupun pas seseorang salah-salah, cuman ya eh, Ustadz itu nggak nilai kita dari kita dapat hafalannya ini. Cuman adalah kita eh, manutnya itu loh. Kita patuhnya itu yang dinilainya. Adabnya itu. Soalnya kan kita dapat hafal apa enggak itu kan di luar kendali kita, gitu. Udah di luar kemampuan kita. Kemudian adanya namanya habit. Nah, kalau attitude itu adalah bagaimana hubungan kita sama orang lain, teman-teman, sama guru, sama teman ya. Pokoknya hubungan kita keluar gitu. Kalau habit itu ini yang paling susah sebenarnya. Adalah komunikasi kita atau hubungan kita sama diri sendiri. Ya, disiplin. Itu kaitannya sama mental belajar dan membeli waktu tadi ya. Ketika kita udah nentuin nih, udah ketok palu, aduh aku mau jadi graphic designer di bidang desain dakwah, pengen bisa bikin poster. Kamu bisa nggak disiplin kayak tiap hari nontonin di sini belajar satu video, satu desain gitu. Terus upload di Instagram gitu ya. Rajin upload setiap hari ya. Itu namanya habit dan bangun disiplin. Kita emang nggak tahu ya kapan kapan pecah telurnya gitu, maksudnya kapan ada hasilnya. Cuman ya balik lagi teman-teman, kalau udah kita punya habit itu ya, nggak peduli ya, apakah di komen orang jelek ya, kita bakalan terus di posting aja gitu. Dibilang jelek ya posting aja terus. Soalnya udah meyakinkan diri sendiri ini nggak bakalan rugi ya, bakalan ada buahnya gitu. Nah yang terakhir baru saya sengaja taruh skill paling bawah karena biasanya ngikut ya teman-teman. Ketika kita sudah punya habit belajar yang bagus, sudah punya attitude sama guru, sama teman-teman, relasi yang bagus, itu skill. Insya Allah kita bakalan terdorong untuk upgrade terus ya. Ini fakta ya teman-teman, walaupun ya judulnya saya seorang graphic designer, tapi saya sangat aware ya, maksudnya sangat tahu itu salah satu pekerjaan yang bakalan terancam ya, tergantikan sama teknologi di masa depan gitu. Saya baca artikel lupa tepatnya di tahun berapa kayak prediksi tahun sekian graphic designer adalah pekerjaan yang tergantikan sama teknologi. Nah, makanya skill kita harus terus belajar, teman. Ya, nggak menutup kemungkinan apakah belajar skill baru, gitu ya. Nah, intinya tiga ini ya terus terngiang-ngiang di kepala saya dan saya juga menyarankan teman-teman coba dalami ya, coba direnungi gimana nih habit kita, gimana nih adab kita sama guru, apakah sudah manut, apakah sudah ngikutin arahan guru-guru kita dalam konteks desain itu apakah kita sudah belajar sama suhu-suhu desainer yang kita kagumi gitu. Nah, kemudian habit apakah kita sudah disiplin, apakah kita sudah rela begadang ya. Emang begadang nggak bagus, cuman ya mau nggak mau ya teman-teman. Itu sudah kayak otomatis ya. Kalau kata pepatah tuh mantolabal ula sahirul layali ya. Siapa yang pengen mulia ya harus begadang gitu. Udah otomatis. Walaupun begadang nggak sehat ya harus diseimbangkan saja gitu teman-teman. Harus kurang waktu tidur, harus kesepian, kemudian skill, terus belajar, mental belajarnya. Nah, itu semoga merangkum ya Mas ya terkait Insya topik Allah. kita. Insya Allah, keren banget nih. Oke, baik. Ini barangkali buat teman-teman yang ada di sini ketika mau bertanya bisa langsung ditanyakan di kolom chat atau Q&A atau bisa ditanyakan langsung nih ngobrol sama Mas Aan berarti ya sharing-sharing.
Oke, Boleh banget teman-teman. ya Saya tuh boleh boleh. sengaja bikin slide sedikit tuh ya biar pengen banyak interaksi aja. Lebih enak ngobrol. Oke, sekarang Nggak eh, usah. ada pertanyaan nih. Kan pasti namanya manusia ya. Namanya manusia, pasti kita mengalami up and down berarti ya, naik sama turun nih. Sementara kita harus punya mental belajar yang tangguh kan. Kadang Betul, Mas. kadang kita up, wah semangat semangat nih, tapi kadang down gitu ya, atau futur atau males gitu kan. Kayak Ya. nanti lagi bisa dikerjain. Masih ada kerjaan yang ini, masih nanti dulu lah, atau seperti itulah. Nah, kalau dari Mas Aan sendiri mungkin pernah mengalami seperti itu kan? Nah, up and down berarti ya. Kira-kira kalau dari Oh, Mas Aan ketika menjumpai kondisi seperti itu, apa yang harusnya kita lakukan gitu untuk kembali lagi ke atas gitu ketika kita di bawah. oh iya iya. Saya sering ngerasain sih itu. Ini maksudnya mentok gitu ya, Mas ya? Iya, betul, betul. Oh, oh. Eh, memang sih ya agak susah sih kalau udah masuk ke tahap futur itu. Berat ini ya. Kalau saya tuh saya ukur dulu sih, Mas. Saya ukur sejauh mana futurnya. Kadang saya kalau emang futur banget ya, kalau kayak mentok banget tuh emang harus berarti itu tanda tubuh kita atau tanda kepala kita untuk istirahat ya, teman-teman. Makin dipaksain ya makin down terus kita jadinya. Nah, berarti jawabannya kembali lagi gimana kita ngukur rasa mentok tersebutnya. Kalau saya mentok-mentok banget gitu ya kayak overwhelmed tuh ya saya harus istirahat sih kayak kasih jeda ya paling nggak usah lama-lama lah. Maksudnya jedanya itu sampai benar-benar kepala tuh fresh lagi ya. Ya ini kan kembali ke orang masing-masing. Maksudnya ada orang yang butuh liburannya sekian waktu gitu. Ya kembalikan ke feeling teman masing-masing sih kalau soal mentok itu. Cuman ya kalau saya lihat itu sih jarang sih Mas. Maksudnya jarang yang di saya pribadi jarang terjadi yang kayak terlalu terlalu down banget itu jarang terjadi. Soalnya paling itu sekali dua kali ya kayak kasus kayak gitu. Maksudnya kayak capek banget tuh kayak sekali dua kali. Karena emang hal ini tuh ya kegiatan ini memang saya cinta gitu, passion saya. Nah kalau yang kedua ini yang maksudnya berarti kan kalau nggak terlalu capek berarti kamu tuh kurang ini aja, kurang yakin sama jalan yang kita kerjain gitu. Kalau di kasus saya, karena saya tahu ya, saya sedang di jalur yang tepat tuh. Maksudnya saya tahu kalau saya step by stepnya, kalau saya belajar ini, saya akan dapat ini. Itu kan kayak ada progresnya itu. Saya ada progresnya. Contohnya ya kayak saya buka Instagram saya itu. Nah ini, setiap desain yang saya bikin dan saya upload gitu Mas. Itu bikin saya termotivasi untuk bikin lagi gitu Mas. Nah ini yang untuk mengobati rasa malas saya gitu. Nah tergantung sih teman-teman kalau tadi soalnya pertanyaannya gimana sih kalau kita mentok. Nah kalau misalnya mentok-mentok banget ya berarti istirahat. Berarti itu tanda sinyal ya. Tubuh kita kan adalah sistem sistem biologis yang sangat cerdas ya, tahu kapan capek, kapan overwhelmed itu ya. Berarti istirahat aja gitu. Kasih waktu kayak ya mungkin jalan-jalan kemana gitu, lihat yang seger-seger gitu ya. Tapi itu jarang terjadi sih teman-teman. Karena ya emang tubuh kita kan pinter ya, tahu istirahatnya kapan. Cuman bagi saya yang sering terjadi ya kayak kita merasa mentok tuh karena kok aku gini-gini ya sih gini. Nah itu caranya sebenarnya ya itu diabaikan ya teman-teman. Saya tuh selalu itu ya memotivasi diri sendiri. Desain jelek jelek tuh ya upload aja gitu. Karena itu jadi motivasi gitu. Baru bikin kayak gini nih. Besok bikin lagi lah lebih bagus gitu. Nah, itu jadi termotivasi. Ibaratnya apa yang saya upload di Instagram adalah pupuk saya untuk bahan bakar saya untuk besok bekerja lagi, bekerja lagi, bekerja lagi gitu. Nah, gitu teman-teman. Itu Mas. Oke. Nah, sekarang nih terkait yang pertama membeli waktu ya.
Nah, sekarang kan Iya. posisinya Mas Aan bekerja di Rumah Isu Academy, kemudian ada kuliah, kemudian eh, sementara kita perlu untuk terus belajar kan. Nah, itu cara membagi waktunya sendiri, Mas Aan bagaimana? Oh iya iya. Oh, saya diamanahkan teman-teman atau di ya akad kerja di Rumah Isu Academy itu dari jam berapa ya? Dari jam 9 to 5 sih, dari jam 9 pagi sampai jam 17 sore. Nah, dan itu work from anywhere. Kerja di mana aja nggak ada kantornya. Kemudian juga saya kuliah saya itu Senin sampai Jumat doang. Sabtu libur nggak ada kuliah. Cara bagi waktu ya. Hmm, pertama saya ucapkan syukur dulu ya. Maksudnya saya itu bekerja di Rumah Isu Academy dengan pimpinan-pimpinan di sana yang sangat mengerti para karyawannya yang masih kuliah gitu. Dalam artian nggak apa-apa kalau masih kuliah, kuliah dulu aja. Intinya desain itu selesai, jangan lama-lama kayak 2 hari. Maksudnya kurang dari 2 hari harus. Maksudnya kan kalau 3 hari desain nggak selesai kan itu keterlaluan gitu mas. Maksudnya. Ya, betul. Ya paling 2 hari atau sehari bisa lah gitu. Nah gitu. Alhamdulillahnya dari segi kondisi pekerjaan di rumah Yesua, alhamdulillah teman-teman di dalam internal pekerjaan mendukung, sangat memaklumi. Ya, terkait membeli waktu ya. Mungkin ini jawabannya gini Mas ya. Karena dari rumah Yesua itu mendukung kami yang sambil kuliah. Nah, ini teman-teman, sebenarnya ini ya harus siap ini ya. Ya nolak lah, teman-teman ngajak mabar tuh tolak gitu. Teman-teman ngajak futsal tolak gitu. Teman-teman ngajak ayo ngopi di mana? Di Fore atau di Kopi Kenangan tolak aja gitu. Maksudnya kita udah beda prioritas gitu ya. Nah, di sana tuh tantangan kita ya, tantangan dari membeli waktu tuh harus kesepian ya. Nah, harus kurang tidur ya. Kalau kurang tidur sampai sekarang masih sih saya masih. Kadang desain itu deadline-nya besok pagi. Ah, misalnya sekarang hari Jumat ya. Ah, masaan besok deadline Sabtu pagi ya desain selesai. Nah, sementara Jumat saya full kuliah pagi sampai sore. Nah, itu saya kadang malam ya sampai jam 12 ya. Cuman kan itu teman-teman, itu kan nggak selalu ya. Allah tuh maha adil lah, nggak mungkin kita tiap hari begadang ya, yang jadi sakit ya. Cuman kembali lagi ya, harus siap. Ya itulah namanya kita amanah banyak, kadang amanah kita kuliah, amanah orang tua kan kita harus kuliah harus selesai gitu. Amanah dari sebagai pekerja desain juga di rumah show. Nah, nah dari sana kita harus berkorban ya. Kadang teman-teman ya kadang kita kesepian gitu, kita kadang nggak ada teman. Gitu Oke. mas. Baik, ini ada pertanyaan dari Mas Farid Ilham ya. Tafadhol, Boleh silakan boleh. Mas Farid Ilham bisa Hmm. menyampaikan pertanyaan. Ya, Nah ini saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Saya mau tanya terkait, eh, tadi kan sudah bisa punya agenda sendiri ya, misalkan kayak membeli waktu, kemudian harus siap kesepian. Nah, apa yang menjadi trigger sampai terciptanya eh, apa ya pemikiran tersebut gitu? Itu kan suatu apa ya? Pemikiran itu yang membuat eh, pembeda dengan kebanyakan anak muda gitu. Di mana Hmm. yang ya anak Ya. muda kebanyakan tuh ya itulah tadi misalkan eh, main HP, scroll HP Oh ya sepanjang ya. hari atau kaum rebahan segala macam gitu. Apa yang menjadi trigger sampai bisa di poin itu gitu? Apakah karena apa istilahnya biasanya kan apakah karena ekonomi atau Oh ya apa ya. gitu. Tri- Trigger sampai muncul Ya pemikiran ya. seperti itu tuh. Jadi supaya bisa menularlah pemikiran ke Ya yang ya lain. ya. Paham paham. Terima kasih Oke banyak oke oke. atas kesempatannya. Sama-sama Mas Farid. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya ya. Maksudnya kita bahas-bahas ini alasannya kok bisa gitu ya? Kan kadang orang pengen ya masih muda ya pengen main gitu. Kalau di saya pribadi ya Mas Farid Ilham, itu rasa suka Mas, rasa senang saya. Saya tuh nggak menemukan ada kesenangan di situ gitu kayak. Ya saya main sih, main mabar juga kayak. Pacaran sih enggak ya. Cuman ya pengen main juga sih, pengen. Cuman nggak ada rasa suka di sana gitu. Kayak nggak sustainable. Merasa hampa gitu ya. Kayak ini nggak fulfill hati saya gitu. Mungkin kalau bahasa kerennya itu panggilan jiwa ya. Karena udah menemukan, wah saya suka banget nih desain dakwahnya ya. Jadi mungkin jawabannya temukan itu ya, temukan panggilan jiwa kita dan berkorban untuk di sana gitu. Maksudnya kalau kita nggak punya alasan kuat untuk berkorban, jadi kita nggak bakal istiqomah pasti ya. Contoh dulu kan saya kayak ngapal Quran ya. Orang ngapal Quran tuh bayangin aja harus ngulang satu ayat sekian puluh kali ya. Kalau bosan ya nggak bakalan hafiz 30 juz itu orang-orang bosenan nih. Nggak boleh bosenan ya. Jadi ketika menemukan satu hal yang ini akan aku kejar gitu, ini akan aku capai, pasti nggak boleh bosen lah. Mungkin itu ya Mas triggernya adalah rasa rasa suka saya gitu dengan dunia ini ya, dunia Al-Quran, menghafal dunia desain. Mungkin Berarti kalau Allah, hmm? Ya, berarti punya istilahnya punya cita-cita dulu lah ya. Ada set iya, goalnya dulu gitu. Goal apa yang betul mau Mas. dicapai gitu ya. Iya. Ya, Karena kan memang saya juga kan saya udah punya anak juga nih. Jadi misalkan oh, anak saya arahkan ke hal yang saya sukai, yang anak itu tidak sukai, eh, susah gitu. Jadi memang hmm. harus sesuai dengan yang sesuai passionnya anak gitu. Anak ya, anak sukanya misalkan ke hal apa. Kalau saya belokkan ke hal yang lain yang dia nggak suka, susah gitu ininya. Oh, oh. Memang Agak. kalau udah nggak suka tuh nggak sustain sih, memang banyak tantangannya. Oke, oke. Oke, makasih banyak pencerahannya. Alhamdulillah, Oke, sama-sama. baik. Kasih Mas Farid ya, Mas Farid Ilham atas pertanyaannya. Oke. Kemudian ada lagi yang ingin bertanya dari teman-teman semua. Bisa ditanyakan di kolom komentar atau bertanya langsung. Oke. Sebenarnya ini ada satu pertanyaan nih di luar pembahasan ini. Ini yang saya perhatikan dari Mas Aan itu tadi ya, tadi kan bicara masalah attitude, habit, sama skill. Nah, saya Ya, penasaran kalau dari Mas Aan sendiri, habitnya seperti apa cara nyusun habitnya gitu? Apakah full 24 jam atau bagaimana gitu cara mengatur habit yang akhirnya oh, konsisten belajar, konsisten mengerjakan sesuatu sampai akhirnya bisa seperti ini gitu. Termasuk untuk habit belajar gitu berarti ya. habit ya. Ini maksudnya jadwal harian gitu Mas, atau gimana? Eh, Mungkin ini aja biar gampang. Saya misalkan dari Mas Aan, habitnya itu biasa misalkan satu hari satu desain gitu, satu hari satu desain. Mm-mm. Atau kalau nggak salah itu kan Mas Aan juga baca buku kan, Oh baca iya, buku satu hari 15 menit gitu. Nah, terus dari Mas betul-betul. Aan sendiri cara menentukan habit gitu. Kok bisa bisa membentuk habit, Ah, milih ya paham, habitnya paham, ini paham, ini paham. ini gitu sampai akhirnya konsisten dan istiqomah seperti sekarang gitu. Oke, paham, paham. Alhamdulillah, ini saya punya strategi, Mas, atau teman-teman semua. Gimana biar habit itu sustain? Ini saya harus mengucapkan nama Ustadz Sultan Mahendra ya, yang ini Ustadznya. Ini saya belajar banyak dari beliau terkait habit menghafal. Ini sementara waktu itu beliau menyampaikan, ini beliau ya, Ustadz Sultan Mahendra ini. Waktu itu beliau menyampaikannya terkait cara menghafal Quran. Cuman ketika beliau menyampaikan itu, di kepala saya terngiang-ngiang, ini bisa loh dibikin ke semua hal gitu. Beliau Ustadz Sultan Mahendra itu Hafizahullah pernah bilang ngafal itu dikit-dikit aja gitu. Maksudnya
kalian ngafal 30 juz, jangan bayangin 30 juznya, bayangin satu ayatnya gitu, kata beliau. Sama mindset yang sama juga sama kayak Ustadz Ihsan yang ini. Nah, mencicil ya gitu ya. Nah, jadi saya tuh bikin lah ya, maksudnya saya eksplorasi ke diri saya sendiri gimana sih desain tuh biar konsisten ya. Desain tuh nggak, maksudnya ada progres ya gitu, walaupun 1% gitu ya. Nggak peduli lama atau cepat. Nah, saya tuh selalu terngiang-ngiang kata-kata Ustadz Sultan Ustadz Ihsan ini. Menghafal tuh jangan mikirin 30 juznya gitu. Pikirin satu ayatnya gitu. Itu bisa saya tarik ke berbagai macam hal. Contohnya kayak membaca buku gitu. Membaca buku tuh saya bikin satu ha satu hari lebih sekitar ya itu 15 menit atau 10 menit gitu. Begitu juga sama desain. Kalau desain tuh saya bikin sehari paling ya, saya tuh duduk harus belajar desain 30 menit gitu misal. Nah, sampai sekarang udah kayaknya udah jarang ini ya karena udah tuntutan pekerjaan kayak udah jarang. Tapi kalau membaca masih. Nah, jadi jawabannya Mas atau teman-teman semua, bikin target sekecil mungkin sampai kita bisa konsisten gitu. Jadi kalau yang saya amati ke diri saya sendiri, saya kan kayak mengamati lah, mengeksplorasi saya ini bisa gimana sih biar konsisten. Rata-rata saya itu gagal karena bikin target terlalu tinggi kayak terlalu muluk-muluk gitu. Wah, hari ini aku mau ngafal 1 halaman full gitu. Ketika nggak nyampe, ya stres sendiri gitu. Terus kita nyalahin, oh ini bukan passionku nih. Aku nggak bakat di sini. Ya padahal yang salah tuh perilaku kita, ke habit kita gitu. Coba, misalnya kalau konteksnya ngapal Quran gitu ya. Kalau kata Ustadz Sultan tuh. Coba habis subuh 1 ayat aja. Nanti habis zuhur satu ayat lagi. Nggak terasa nanti Isya udah setengah halaman dah beres gitu. Konteks lain bisa juga, contoh mendesain gitu. Mendesain gitu. Buka misalnya YouTube nih, Mas Lincung Studio. Coba deh hari ini 30 menit aja buka. Nah, nggak peduli jelek, nggak peduli bagus, selesai upload gitu. Gitu sih saya masukkan ke Instagram. Jadi satu desain. Saya itu ya waktu awal-awal itu karena takut ya komentar orang itu bikin saya down. Itu saya matiin tuh mas komennya. Di sini kan nggak ada komennya. Iya. Dalam rangka daripada saya nggak konsisten gara-gara omongan orang yang bilang jelek, mending saya matiin dah gitu. Nggak apa-apa yang penting konsisten itu dulu ya. Cuman ya itu konsisten itu membuat saya terus berkembang gitu. Bikin saya lebih baik setiap hari. Nggak perlu dengan kata orang. Tarik lagi kayak misalnya apa yang baca buku ya. Ini saya mengaku ya sangat prihatin kalau saya lihat teman-teman di kampus ya. Ada malas mau baca buku. Kok malas ya? Terus saya mikir ya, mungkin mereka nggak nerapin ini. Nih. Dengan 15 menit sehari aja, tahun kemarin udah, Alhamdulillah ya Allah, udah 50 lebih buku. Kan nggak terasa ya. Itu kan mirip kata Ustaz Sultan tadi. Ngafal 30 juz sih, jangan mikir 30 juznya Quran mana ya. Ini saya punya. Jangan mikir setebal ini 30 juz. Ya nggak bakalan masuk pondok kita ntar, nggak bakalan jadi hafiz gitu. Coba habis subuh 1 ayat gitu, habis zuhur 1 ayat. Nggak terasa, tahu-tahu aku sudah hafal itu 7 juz gitu. Alhamdulillah gitu. Sama kayak baca buku ya. Tahu-tahu tahun 2024 kemarin udah 50 lebih. Coba pas Januari tahun kemarin saya bilang ke diri sendiri, oke Aan, saya hari ini pengen baca 60 buku. Ya mungkin gagal kayaknya ya, karena udah terbayang 60 bukunya dulu. Tapi saya tuh bilang ke diri sendiri setiap pagi, oke Aan, pagi hari ini, hari Jumat pagi ini, yuk baca 10 menit aja atau 20 menit aja. Tahu-tahu tahun kemarin 50 gitu ya. Jadi jawabannya mungkin teman-teman biar habit to sustainable, bikin saya tulis ini lah ya biar enak, biar jadi quote ya. Bikin apa ya, biar habit itu sustain. Agak, semoga gak nge-lag ya, Apa tuh? aman. Bikin target sekecil, duh, typo, sekecil mungkin, nggak muat.
sampai kita bisa melakukannya tiap hari. Oke, kata-kata hari ini Mas. Allah. Nah, ini juga berlaku ke ini teman-teman, berlaku ke kesehatan, ke fitness. Ya, Anda nggak tahu, saya nggak tahu mungkin teman-teman yang lagi ikut Zoom masih, mungkin udah berkeluarga atau masih kuliah atau masih apa. Fitness itu ya, kesehatan tuh ya, kita jangan mikirnya kayak langsung jadi kayak adere gitu ya, berotot gitu. Cuman ya kecil lagi targetnya. Coba hari ini aku push up 3 aja, tapi konsisten gitu. Walaupun 3, tapi tiap hari gitu. Pasti kita nggak nyangka sebulan aja konsisten tiba-tiba udah dapat otot tricep yang bagus gitu ya, basicnya bagus. Atau mungkin kalau untuk perempuan biar fit aja dan nggak capek aja, mungkin coba deh hari ini jalan 10 menit aja di kompleks gitu. Pasti nggak terasa sebulan udah sehat, udah kuat. Jadi bikin target sekecil mungkin supaya kita bisa tiap hari ngelakuinnya. Alhamdulillah, gitu Mas. Masya Allah. Pelajaran hidup lagi nih berarti. Berarti ternyata eh, selama ini saya salah berarti ya. Gimana Mikirnya itu? mikirnya target ke depan dulu, baru dipikir langkah-langkah kecilnya. Malah nanti akhirnya Oh, kepikiran terus kan. oh. Kepikiran terus Sebenarnya langkah-langkah ya kecilnya. tergantung tergantung pendekatan sih. Kadang juga ada yang cocok kayak gitu ya. Iya betul. Tapi justru malah yang sustain itu udah dibikin target sekecil mungkin tiap hari sampai akhirnya kita melakukannya tiap hari gitu. Iya, Itu kayaknya iya, sama ada di buku itu ya Atomic Habit gitu maksudnya betul yang Mas, betul ada. 1% apa satu Betul persen persen. tiap Iya, hari perubahan eh, nanti akan sampai 100% kan. Apalagi kalau kita iya, seorang muslim kan malah eh, disampaikan kita hari besok itu harus lebih baik dari hari sebelumnya gitu kan. betul betul. Jadi malah sebenarnya banyak banget ya yang apa ya namanya penerapannya itu bisa kemana-mana ya dari menghafal Quran, Banyak bisa semua hal ya. hmm, dari desain. Sebenarnya kita tahu sebenarnya ya konsepnya, cuman kadang namanya manusia kadang Manusia. betul, banyak lalainya lah. Insya Allah. Ya gitu loh. Ada ini juga kan, ada hadisnya juga kan kayak kata Rasulullah ya. Ahabul amal indallah adwa muha wa in qalla kan. Oh iya betul betul. Amal yang paling disuka itu kecil tapi Kecil adwa ya, dawam tiap hari ya. tiap hari betul. Ada orang infak 1 miliar tapi mending 1 juta sebulan sekali gitu. Iya betul. Betul banget ya, Insya Allah. Baik, ada lagi yang ingin ditanyakan dari teman-teman semua terkait desain atau terkait yang lain terkait hidup berarti ya, Masya Allah. Saya merasa banyak ini ya, banyak ngomong masih muda juga, belum banyak pengalaman. Sama-sama belajar lah teman-teman. Oh iya, betul, betul. Saling belajar berarti ya terkait Iya, hidup berarti ya. Oke, baik. Sepertinya tidak ada berarti ya dari teman-teman semua yang bertanya. Dari Mas Aan mungkin ada closing atau penutupan atau ada yang ingin disampaikan. ah, ada masih sedikit satu. Saya mau nunjukin sesuatu yang menampar saya ya, yang semoga bisa jadi cambuk buat kita semua nih. Kalau nggak salah ini, nah ini. Nah, portofolio ini coba deh teman-teman ganti dengan kerjaan teman masing-masing. Atau apa sih yang teman-teman lakuin sekarang, entah itu santri, entah itu SMA ya, atau sekolah siswa, ataupun seorang ayah ayah rumah tangga, atau ibu rumah tangga. Terus perfeksionis nih, kayak zero ya, kosong gitu teman. Nah, jadi buat reminder, masih awal 2025 nih teman-teman. Ayo kita gas karena kita banyakin hal-hal yang selagi itu Allah nggak marah ya teman-teman. Udahlah orang bilang jelek, desain kita jelek, ya nggak usah didengerin. Selagi nggak melanggar syariat ya, selagi kita nggak mencuri hak orang gitu ya, nggak menghina ke orang gitu, nggak menzolimi orang, kita gasin aja gitu, bikin aja sesuatu berkarya berkarya gitu.
Nah, gitu teman-teman. Maksudnya berproses bareng kita. Itu Mas. Ya, Masya Allah. Oke, baik. Mungkin dari anak sedikit memberikan ini ya, pesan pesan dan apa ya tadi, pesan-pesan dari Mas Aan ya. Jadi terkait yang pertama tadi ada membeli waktu Ya. di mana kita masih muda. Sebenarnya selama kita masih hidup sih, bukan masih muda toh. Hmm. Jadi dari muda sampai tua kita harus memanfaatkan waktu dengan baik ya, apapun itu. Jadi jangan takut kesepian dan lain-lain. Insya Allah Allah akan menggantikan yang lebih baik gitu. Kemudian yang kedua terkait mental belajar berarti ya. Mental belajar bagaimana kita punya suatu mental yang kuat untuk terus belajar berarti. Mau nanti dibilang jelek desainnya, mau dikatakan apapun, kita harus punya mental belajar yang kuat ya, eh, kokoh lah gitu. Dan yang ketiga terkait attitude, habit, sama skill. Jadi yang pertama kita harus punya attitude yang baik, punya adab yang baik sebagai seorang muslim, kalau kita seorang muslim. Kemudian yang kedua kita harus punya habit-habit yang bagus juga. Dan habit ini sesuai dengan quote-nya Mas Aan berarti. Quote-nya Mas Aan, Insya Allah. Bikin target sekecil mungkin sampai kita bisa melakukannya tiap hari berarti. Jadi Iya. habit itu fokusnya ke target kecil tapi rutin tiap hari. Kemudian yang ketiga untuk skill, maka kita harus terus belajar berarti. Jadi terkait kaitannya dengan kita punya mental belajar yang kuat. Dan semoga dari teman-teman semua yang hadir maupun nanti yang mendengarkan rekamannya terinspirasi berarti ya, terinspirasi mumpung masih Amin. tanggal 31 nih, 31 Januari berarti. Amin, amin. Iya. Masih 31 Januari begitu mendengar ini langsung saat ini juga berubah jadi lebih baik, langsung tersadar gitu kan. Tersadar kalau kita perfeksionis tadi ya. Sesuai postingannya kalau kita perfeksionis akhirnya banyak overthinking sendiri, banyak mikir sendiri, banyak planning-planning yang akhirnya nggak dieksekusi. Padahal sebenarnya kita bisa langsung mulai saja dulu gitu ya. Sesuai tagline suatu perusahaan lah, mulai aja dulu gitu kan. Ah, iya. Gitu. Baik, baik itu saja eh, saya ucapkan jazakallah khair. Terima kasih Mas Aan atas sharing-sharing yang sangat Masya Allah ternyata ya. Ada bagaimana diajarin juga nih gimana kita belajar, gimana apa punya habit yang semula tentang desain malah sampai ke masalah hidup ternyata ya Masya Allah. Dan juga jazakumullah khair, terima kasih kepada teman-teman semua yang telah hadir. Semoga dari ilmu yang disampaikan ini jadi pelajaran bagi kita semua. Kita cukupkan dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.